جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini insya Allah kita akan dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang paling sukses di muka bumi, pemimpin yang betul-betul menjadi panutan, pemimpin yang telah merubah zaman dari zaman kegelapan menjadi zaman yang penuh dengan peradaban. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita merefleksikan akhir tahun ini, yakni dengan refleksi kita sebagai pemimpin. Kita refleksikan diri kita bahwa kita itu adalah pemimpin, dan apakah kita sudah betul-betul menjalankan kepemimpinan itu dengan sebaik-baiknya. Ditambah lagi sekarang di berbagai tempat kita menemukan banyak spanduk-spanduk, baliho-baliho yang umumnya itu isinya adalah berusaha dan berjuang untuk meraih kepemimpinan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang soleh dan solehin. Pemimpin di dalam Islam itu ada beberapa istilah, di antaranya adalah istilah imam. Jadi istilah pemimpin itu di dalam Islam ada istilah imam, ada istilah aulia atau waliyun, ada juga istilah lain misalnya khadim. Kata imam, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu derivasinya diantaranya adalah imam itu Jadi seorang imam, seorang pemimpin itu harus seperti seorang ibu, ummun, ummi, ummuka. Jadi seorang pemimpin itu diantaranya harus memiliki karakteristik seorang ibu dalam mengayomi yang dipimpinnya. Kata imam juga berderivasi dengan amam. Seorang imam artinya adalah amam. Amam itu artinya di depan. Seorang imam itu harusnya lebih cerdas. Seorang imam itu harusnya lebih kreatif. Seorang itu harusnya memberikan contoh dan tauladan gitu ya. Dan di dalam Islam, selain istilah itu banyak istilah-istilah lain yang sesungguhnya dengan derivasinya itu maknanya searah. Misalnya kata iman. Iman itu artinya percaya. Itu searah dengan amanah. Jadi seorang yang beriman tidak akan dikatakan beriman kalau tidak amanah. Jadi kalau dia menjadi pemimpin harus amanah, baru dikatakan orang beriman. Seorang yang beriman juga harus aman. Orang yang beriman itu harus mampu menciptakan keamanan. Jadi kalau seorang yang kerjanya menakut-nakuti orang, ya bukan seorang yang beriman.
Begitu juga misalnya kata Islam. Islam aslama yuslimu Islam. Seorang muslim itu harus aslama, mendamaikan, menyerahkan diri, salim, damai. Jadi seorang muslim itu adalah sosok yang damai, sosok yang berusaha untuk mendamaikan, sosok yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam Islam juga ada yang menarik. Misalnya di negara Arab Saudi sering kita dengar istilah Khadim Al-Haramain. Khadim artinya pembantu dua tanah haram, Khadimul Haramain. Padahal raja, padahal pemimpin. Artinya apa? Seorang pemimpin di dalam Islam itu selayaknya adalah seorang pembantu, pelayan. Jadi ketika kita seorang pemimpin, maka hakikatnya kita adalah seorang pelayan, bukan seorang yang ingin dibantu, tetapi justru orang yang kerjanya membantu orang lain. Nah, itu hakikat dari pemimpin. Di dalam Islam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi kita itu pemimpin, baik pemimpin kecil maupun pemimpin besar, dan saat ini orang berlomba-lomba dengan kepemimpinan. Orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin. Apakah itu bagus? Itu bagus. Yang penting adalah bahwa landasan dari kepemimpinan itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang harus dilihat ketika kita mencalonkan diri menjadi pemimpin, niatnya dulu yang pertama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tentu cara yang dilakukan adalah cara-cara yang dibenarkan menurut aturan, baik aturan agama maupun aturan-aturan yang berlaku lainnya. Tidak boleh melakukan kecurangan sekecil apapun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kepemimpinan juga adalah sebuah kenikmatan. Maka kenapa banyak orang ingin jadi pemimpin? Ya karena itu sebuah kenikmatan. Bahkan mungkin di antara kita ada yang kaget, ada yang aneh. Kok satu jabatan misalnya tidak ada gajinya yang menjanjikan, tetapi kenapa orang rebutan? Itu jawabannya adalah karena dalam kepemimpinan itu adalah kenikmatan. Jadi meskipun bukan nikmat dalam bentuk uang, tetapi ada kenikmatan yang lain ketika menjadi pemimpin. Maka tidak aneh. Oleh karena itu, maka bagi manusia sebagai makhluk yang memiliki nafsu, ketika ingin menjadi pemimpin, yang harus dia sadari adalah bagaimana niat dia ketika nanti menjadi pemimpin adalah menjadi pemimpin yang adil. Jangan sampai menjadi pemimpin yang tidak adil, karena pemimpin yang adil itu luar biasa, adalah orang yang pertama di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Nanti di hari kiamat itu la bai'un fihi, tidak ada jual beli. Meskipun kita punya uang 1000 triliun, enggak laku. Wala khullatun, tidak ada saudara, tidak ada yang akan menolong kita, kerabat kita. Wala syafa'ah, tidak ada yang akan menolong. Yang akan menolong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang akan pertama mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan siapapun,
yaitu adalah al-imam al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Oleh karena itu maka menjadi pemimpinnya ini itu suatu hal yang luar biasa bagus. Jadi kalau ada tetangga kita, ada sahabat kita mencalonkan diri jadi anggota DPR atau jadi pemimpin apapun, wah kita acungi jempol, mereka berani, luar biasa. Dan mereka itu sesungguhnya sedang mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, asalkan mereka ketika ingin menjadi pemimpin itu punya niat bahwa ketika menjadi pemimpin itu harus menjadi pemimpin yang adil. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang bagaimana? Misalnya Hasan Al-Basri ketika diminta oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menulis tentang pemimpin yang adil, beliau menyebutkan beberapa ciri-ciri dari pemimpin yang adil ya. Kata Imam Al-Basri, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang menegakkan kebenaran. Itu yang pertama. Jadi seorang pemimpin dikatakan adil kalau dia menegakkan kebenaran, memperbaiki kerusakan, membela yang lemah, membela yang tertindas, dan membuat takut mereka-mereka yang berbuat zalim. Itu ciri yang pertama, kata Hasan Al-Basri kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini adalah pemimpin umat Islam yang termasuk paling sukses ya, khalifah Islam yang termasuk sukses. Di antara kesuksesan Umar bin Abdul Aziz adalah menciptakan umat Islam betul-betul sadar zakat. Di zaman beliau Baitul Mal itu penuh, Baitul Mal penuh, orang-orang tidak mau mengambil zakat karena kehebatan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Jadi orang-orang Islam di zaman itu atau masyarakat di zaman itu betul-betul sadar zakat, malu kalau menerima zakat. Nah, diantaranya ini, beliau mendapatkan nasihat ketika dilantik pertama kali. Beliau meminta nasihat kepada Hasan Al-Basri bagaimana ciri-ciri seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kata Hasan Al-Basri, pemimpin yang adil itu bagaikan seorang penggembala, di mana penggembala itu begitu mengasihi dan menyayangi yang digembalanya. Itu pemimpin. Begitu menyayanginya, mencari tempat rumput yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk yang dipimpinnya, menjaga yang dipimpinnya dari kerusakan, kehausan, kelaparan. Nah, itu pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang senantiasa berusaha menjaga masyarakatnya, tidak ada yang tersakiti, tidak ada yang terzalimi sedikit pun. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, itu yang kedua. Yang ketiga, kata Hasan Al-Basri, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang memiliki karakter seperti seorang ayah. Jadi pemimpin yang adil itu harus seperti seorang ayah. Dia begitu menyayangi anaknya, mengajarkan anaknya tentang kebaikan, mendidik anaknya, menabung untuk anaknya. Seorang ayah yang baik pasti demikian, mengumpulkan hartanya, mendidiknya, harta yang dikumpulkan untuk anaknya. Apapun yang dilakukan biasanya untuk kebaikan anaknya, mendidik dengan sebaik-baiknya. Itulah pemimpin yang adil. Nomor 3 menurut Hasan Al-Basri. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia. Yang keempat, kata Hasan Al-Basri, pemimpin yang adil itu seperti seorang ibu. Di samping memiliki karakter tegas seperti ayah tadi, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas,
juga harus memiliki karakter seorang ibu, di mana seorang ibu adalah penuh kasih sayang. Ya, menggendong bayinya, bahkan sesekali seorang ibu itu rela lapar, yang penting anaknya kenyang. Rela berbohong, nah, ibu sudah makan, silakan kamu aja nak yang makan. Itulah seorang ibu ya. Di dalam malam hari bangun, misalnya mengganti popoknya dan lain sebagainya. Ketika sudah besar, seorang ibu senantiasa mendoakan anaknya. Itulah pemimpin, menjaga, menyayangi yang dipimpinnya, kemudian senantiasa mendoakan rakyatnya dengan penuh ketulusan. Yang kelima, hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, menurut Hasan Al-Basri, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang menjaga anak yatim. Jadi betul-betul memperhatikan anak yatim, bendaharanya orang miskin. Tidak ada orang yang kelaparan, tidak ada orang yang kekurangan. Membesarkan anak-anak kecil mereka dan orang tua yang sudah tidak mampu bekerja betul-betul diurus, diperhatikan. Itu pemimpin yang adil yang nomor 5. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang keenam, yang terakhir, kalau dibaca semua waktunya tidak cukup. Yang keenam, pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang bagaikan hati di dalam badan. Itu pemimpin yang adil itu begitu. Kalau pemimpinnya bagus, maka rakyatnya pasti akan bagus. Bagaikan hati. Jadi kalau hati kita baik, maka seluruh badan kita itu baik. Bahkan akhir-akhir ini banyak penelitian bahwa misalnya kesehatan itu diakibatkan oleh masalah hati. Nah, pemimpin yang adil itu bagaikan hati. Kalau dia adalah pemimpin yang baik, sesungguhnya dia ada cerminan. Memang rakyatnya itu rakyat yang baik, dan juga sebaliknya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sekali lagi kita itu semua adalah pemimpin. Dan pemimpin itu menjadi pemimpin adalah nikmat dan juga ibadah. Jadi kalau kita menjadi pemimpin yang baik, itu nikmat, itu juga ibadah. Bahkan pemimpin yang baik, yang adil itu adalah orang yang pertama akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar dalam menjalankan kepemimpinan kita di posisi manapun menjadi pemimpin yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi kataba ala nafsi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa 'alamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman asahu bidukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'an jami'i sahabatul qarabati li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على أهلك الذي أعهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله